Kita masuk ke market outlook 2023. What to expect, what to see, and what's interesting. Jadi apa yang kita expect dari market ini, ekonominya bagaimana, apa yang kita lihat, dan apa yang menarik. Oke, kita pertama lihat dari currency dulu. USD. Oke, USD atau DXY. Ya. Kenaikannya udah lumayan signifikan, di sini bertahan, dan sini break. Nah, ketika di sini break, ini sebenarnya sebuah pertanda yang bagus. Kenapa? Ini pertanda bahwa rupiah kita bisa menguat. Rupiah kita bisa naik. Dan ternyata koreksi wajar. Nah, ini ada sedikit kenaikan baru-baru ini. Jadi kalau kalian perhatiin sini, yang paling baru, ini ada sedikit kenaikan. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa hari ini kenapa saham-saham emiten gold itu udah nggak naik. Karena harga goldnya, yaitu di sini, mulai koreksi juga. Ngikutin berbanding balik sama dolar. Dolar naik, dia koreksi. Oke. Nah, tapi yang menarik dari gold adalah kita melihat gold tuh ada kemungkinan dia bisa mencapai ke level 2000 lagi. Nah, jadi kalau kalian tarik garis secara kasar aja ya. Ini downtrend. Dia break. Oke. Koreksi dikit, naik lagi. Jadi overall-nya masih uptrend. High, higher low, higher high. Nanti bentuk higher low, baru higher high lagi. Nah, kunci utama adalah ketika melihat DXY bisa bertahan di bawah 100. Dan prediksi gue tahun ini dia bakal berada di bawah 100. Oke, bagaimana dengan rupiah? Rupiah kita bakal berada di bawah 15.000. Apakah bagus? Ya, ini bagus. Kenapa? Kalau di bawah 15.000, bukan berarti karena negara kita kuat ya. Karena negara kita mau sekuat apapun, untuk ukuran Indonesia ya, itu masih belum bersaing sama USD. Kita belum bisa ngangkat untuk kita bikin kurs kita kuat sendiri, belum bisa. Tetapi ketika rupiah di bawah 15.000, ini ada artinya DXY-nya juga di bawah 100, plus untuk market kita, untuk IHSG itu bagus. Karena rupiah kita tuh berbanding lurus sama market kita, sama saham-saham kita. Rupiah melemah, saham kita ikutan melemah. Rupiah kuat, saham kita ikutan kuat. Makanya, prediksi gua tahun ini USD bakal berada di bawah 15.000. Oke? Nah, sedangkan kalau kita perhatiin lagi, ini US 10-year. Nah, salah satu instrumen yang sangat safe, salah satu instrumen yang orang bakal lari ke sini kalau suku bunganya naik, ataupun suku bunga turun, ya. Suku bunga turun, ini salah satu instrumen safe. Antara return-nya lebih tinggi atau enggak aja. Nah, ketika suku bunganya mulai naik, ya, suku bunga mulai naik, di sini kalian perhatiin, ini bulan November ya, ini bulan Desember ya, November. Naik kenceng, return-nya tinggi. Nah, tapi ketika di sini mulai koreksi, di sini mulai di break, ini artinya apa? Ada kemungkinan orang-orang yang kemarin mau investasi di US government bonds udah mulai berkurang, yieldnya mulai menurun. Nah, kenapa bisa begini? Karena harga bonds itu berbanding terbalik sama interest rate. Interest rate naik, harga bonds turun. Nah, Desember interest rate US kan udah tinggi, ya, udah mulai tinggi. Nah, ketika udah mulai tinggi, otomatis ya bonds-nya menurun. Nah, oke. Tapi balik lagi, apakah berarti sebentar lagi interest rate US bakal terus naik? Sampai ke berapa? Dan apakah nggak bakal berhenti naik? Nah, kita lihat dulu. Inflasi dari puncaknya 9,1 mulai turun ke 8,5, 8,3, 82, 77, 71, dan terakhir 65. Ini bagus banget sebenarnya. Bagus banget. Nah, bedanya gini. Market kita itu everything is expected. Everything already priced in. Semua tuh udah priced in. Jadi kalau kalian lihat hasil 6,5, terus kalian malah baru buru-buru beli, itu kemungkinan besar telat. Karena kemungkinan besar udah jalan duluan. Dan bedanya saham kita tuh nggak buka 24 jam. Kalau kalian misalnya ada di dunia kripto atau di dunia forex, waktu ini announce pasti ada pergerakan volatilitas. Tapi sebenarnya untuk overall, ya semua orang udah expect bahwa ini bakal turun. Jadi udah nothing special. Oke. Nah,
inflation atau inflasi, target utamanya di 2023 adalah mencapai level 2% sampai 2,5%. Apakah realistis atau bisa atau enggak? Jujur aja susah. Tapi target mereka segini. Jadi ya kemungkinan bakal berada di sekitar 2,5 sampai 3,5, ini masih realistis. Nah, inflasi dilawan oleh interest rate. Nah, ini turun, otomatis interest rate kita bakal naik. Sekarang udah di 4,5. Nah, tahun lalu kita kan melihat kenaikan yang signifikan, 75 BPS, 50 BPS, gitu kan. Nah, tahun ini tertinggi hanya bakal menaikkan 50 BPS. Ini semua prediksiku ya. Maksimal hanya 50 BPS. Kemungkinan yang terjadi adalah di 25 BPS atau stagnan. Stagnan maksudnya nggak naik, nggak turun. Tapi apakah bakal turun? Apakah interest rate bakal turun? Ketika inflasinya mencapai level 4, kemungkinan baru mulai turun. Makanya pivotnya possible after second half, berarti setelah bulan Juni. Baru ada kemungkinan interest rate kita diturunkan. Interest rate di US, the Fed menurunkan interest rate. Oke. Level maksimal di level 5,5 sampai 5,75. Sekarang kan 4,5 ya. Sekarang 4,5, masih ada 1% lagi untuk naik. Yang kemungkinan bakal terjadi di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tapi naiknya pelan-pelan. 25 atau stagnan, terus 25. Nggak langsung kayak jebret 75 habis. Nah, yang bikin market jelek tahun lalu adalah kondisi begini, 75 sekali naik gede. Kalau sekarang naik 25 kan lebih slow, lebih pelan. Oke? Nah, pertanyaan kedua, apakah US bakal resesi? Kemungkinannya kecil. Karena ada kemungkinan pertambahan growth dari US, kemungkinan besar ada. Walaupun nggak signifikan. Karena kan kalau mau resesi itu dia harus begini. Secara teori by the book ya, ini resesi. Ya kan? By the book sih begitu. Cuma kan harus dibandingkan lagi dengan employment rate dan segala macamnya. Nah, apakah resesi? Kemungkinan besar enggak. Oke. Nah, yang kemungkinan resesi adalah negara-negara di Eropa instead of US. Nah, tapi untuk US sendiri, untuk kondisi US sendiri udah cenderung lebih aman. Karena kita melihat kenapa? Ya inflasi udah berhasil ditekan sendiri. Oke. Jadi prediksiku untuk 2023 di market US adalah ini, pertama. Kedua, interest rate naik secara pelan-pelan atau stagnan. Ketiga, maksimal suku bunga di 5,5 sampai 5,75. Keempat, setelah bulan Juni, di atas bulan Juni, ada kemungkinan suku bunga bakal turun. Ketika suku bunga turun, siap-siap saham kita bakal terbang. Siap-siap market saham kita bakal terbang. Siap-siap market kripto itu bisa terbang. Tapi after second half. Oke. Nah, tadi gue harus bahas. Eropa kemungkinan besar resesi. Siapa yang bisa tolong Eropa? Yaitu China. China reopening sebuah news yang sebenarnya bagus banget. Jadi tahun 2022, China kan punya zero COVID policy, ya, jadi nggak bisa travel segala macam. Dan ada masalah di property market, di mana property market ini menjadi sebuah kendala besar, di mana kayak mereka pada takut ini kayak 2008 di US. Kenapa bisa begitu? Di China ada satu yang namanya build now pay later. Ya bikin dulu ntar baru bayar. Cuma kan sebenarnya banyak permasalahan di kredit. Suku bunga naik, ekonomi nggak berjalan, pembayaran susah. Nah, tetapi di 2023, apa yang bakal terjadi? Ekonomi rebound di China. Oke, inilah kenapa waktu China announce more reopening, kalau kalian perhatiin kan banyak asing keluar. Dana-dana asing pada kemana? Kemungkinan besar pada ke China. Kenapa ke China? Waktu tahun 2022 akhir ya, yang November, Desember gitu. Kenapa ke China? Karena kan market China kemungkinan bakal rebound lebih cepat. Dengan ekonominya rebound, dengan turismenya dibuka, udah boleh terbang sana-sini, kemungkinan besar begitu.
Oke? Nah, dengan China reopening, kenapa ini sebuah hal yang bagus banget? Yang pertama, untuk Indonesia ya, demand untuk komoditi makin naik. Tahun lalu, China tutup, komoditinya terbatas. Mau dipakai pun terbatas. Oke. Tetapi tahun ini, dengan China mulai reopening, apalagi kalau misalnya propertinya recover, dengan cara apa? Kan kemungkinan besar government bakal bantu. Government China bakal bantu. Kalau misalnya propertinya dibantu, kemungkinan besar ekonomi rebound-nya bakal kenceng. Oke. Ketika mulai recover, apa yang dibutuhkan semuanya? Energi. Oil, coal, minyak batu bara, barang-barang seperti copper, kan pasti mereka juga bakal bikin EV dong. Mereka nggak mungkin nggak bikin EV. EV butuh apa? Butuh copper. Salah satu bahan baterai, copper, dan juga nikel. Tapi apa yang lebih dibutuhkan sebenarnya? Coppernya juga dibutuhkan. Gitu. Oke, kenapa? Karena copper kan tembaga penghantar panas. Nah, kalau secara batubara bagaimana? Nah, impor batubara dari China itu menurun tahun 2022. Ya, kenapa menurun? Ya karena memang dikarenakan oleh zero COVID policy ini, di mana negara belum dibuka, nggak terlalu banyak impor dari coal. Nah, kalau udah mulai buka, ya otomatis saham-saham coal atau harga coal bisa naik lagi. Cuma balik lagi, China jadi kemungkinan nggak cuma ngambil minyak, nggak cuma ngambil batubara dari Indonesia. Ada kemungkinan juga dia bakal ambil dari Australia. Itulah persaingannya Indonesia. Nah, kalau misalnya demand source for hard commodities, kemungkinan permintaan komoditas gede lagi. Ya, kemungkinan permintaan komoditas gede lagi. Salah satunya adalah minyak. Nah, ini yang sebenarnya agak membingungkan. Kenapa? Ketika demand-nya naik atau permintaan minyaknya naik, otomatis harga minyaknya bisa naik dong. Ya kan? Harga minyak bisa naik. Efeknya apa ke Indonesia? Harga minyak naik, inflasi kita naik lagi. Gitu. Jadi inilah yang harus dikontrol sama pemerintahan mereka. Nggak bisa dua-duanya langsung naik bareng, terus semuanya bermasalah lagi kayak kemarin. Karena ada kemungkinan besar setelah China benar-benar reopening total, harga komoditas kita bisa naik lagi. Saham-saham consumer kemungkinan bisa kena di sana. Gitu. Oke. Logam-logam ada view, ya nanti sekalian. Sabar, jangan buru-buru dong. Last pick for China, maksudnya gimana? Nah, karena 2023, gini, China kan juga satu negara yang pasti mau mengubah ke renewable energy. Dia pasti mau mengubah energinya menjadi energi yang bersih. Kayak Eropa deh anggapannya. Eropa kan benar-benar maunya yang bersih belum. Gue hanya mau energi yang bersih gitu. Tapi ujung-ujungnya juga nggak bisa, butuh coal lagi, butuh batu bara lagi. Ya kan? Nah, karena 2022 permintaan coal dari China menurun, ya, sedangkan 2023 mulai buka lagi, kemungkinan coal-nya bakal naik, tapi 2023 kemungkinan menjadi tahun terakhir buat China untuk penggunaan batu bara yang besar. Untuk penggunaan batu bara yang besar. Jadi mungkin 2024 dari batu bara ini udah mulai berturun. Jadi 2023 kalau misalnya kita prediksi ya, mungkin di atas naik, oke. Kita 2024 mungkin hanya segini, menurun. Nah, jadi anggapan 2023 ini sebagai ya udah last run-nya buat coal. Oke. Nah, sedangkan Indonesia tuh anti resesi. Apakah Indonesia bakal resesi? Jawaban gua enggak mungkin. Enggak. Kenapa enggak? Satu, Indonesia kaya akan apa? Komoditas. Oke, komoditas. Nah, harga komoditas masih tinggi. Batu bara, dengan China reopening, otomatis bakal permintaan batu bara naik lagi. Ya, itu udah mensupport persentase yang besar dari GDP-nya Indonesia. Ya, apakah bakal resesi? Ya, enggak. Oke, itu pertama. Kedua, Indonesia, ini nomor 3 ini, political year coming. 2024 pemilu. Masa-masa on the way ke pemilu itu tahun ini. Ya tahun ini tuh bakal banyak berubah, bakal banyak kita melihat banyak hal baru,
bakal melihat apa sih yang bakal dilakukan oleh presiden ke depan. Oke, makanya anti resesi dengan harga komoditas terutama ini yang paling support. Oke. Plus tourism buka, PKPM udah nggak ada. Orang mau travel ke Bali, orang mau travel ke kota-kota mana, udah mulai buka. Kan devisa baru datang. Makanya kalau mau ngomong resesi, ya enggak. Secara service center kita, yaitu tourism, ini udah mulai berjalan lagi. Nah, inilah yang otomatis menandakan bahwa ya udah kita mau resesi itu susah. Nggak segampang itu buat kita resesi. Oke? Nah, key points dari Indonesia adalah inflation rate decrease. Nah, decrease ini pun dalam tanda kutip. Kemungkinan deflasi kita kemungkinan deflasi menurun, tapi balik lagi di komoditasnya, yang masalah China tadi. Kalau demand-nya naik, ada kemungkinan harga coal naik juga. Makanya kenapa bukanya Australia? Kenapa Australia sama China tuh mau memperbaiki hubungan? Salah satunya apa? Supaya harga coal-nya nggak terlalu tinggi. Kalau misalnya ini contoh ya, China butuh 1.000 ton coal, contoh aja. 1.000 ton coal. Kita contoh kasar-kasar aja, contoh anak-anak TK. Dia ngambil semua dari Indo. Otomatis harga bisa dinaikin dong, ya kan? Tapi ketika dia ada dua opsi, ngambil dari Indo sama di Aussie, ya, ngambil di Indo sama di Aussie, ya dia bisa Indonesia nggak bisa semena-mena naikin harga. Contoh kasar aja, ini kan nggak sesimpel itu. Cuma contoh kasarnya begini. Maka dari itu, sebenarnya ada plus and minus lah untuk China reopening dengan dia bikin Australia hubungannya membaik, ya sebenarnya oke juga. Supaya apa? Komoditasnya naiknya nggak terlalu kenceng. Kita bisa turun juga deflasi, beberapa emiten juga nggak terlalu terkendala dengan harga komoditas. Oke? Yang kedua, interest rate Indonesia atau suku bunga Indonesia ada kemungkinan besar bahkan bakal berada di 0,75 sampai 1% di atas US. Jadi misalnya US 4,5% misalnya. Ya, ini kan sekarang Indo di 5,75 ya. Nah, di ujungnya ada kemungkinan misalnya US 5,5, ya Indo bakal berada di 6,5. Kita Indonesia emerging market harus lebih tinggi. Nggak boleh lebih rendah. Kalau lebih rendah habis. Nah, ada kemungkinan besarnya begini. Oke, nanti ketika US pivot atau dari 5,5 dia turunin ke 5,25, ya kita punya juga ikutan turun. Gitu. Kalau terlalu jauh atau terlalu dekat, itu bakal berdampak sama rupiah kita. Dengan sekarang 5,75%, ya ini udah bagus buat rupiah kita. Oke. Nomor 4, no recession, commodity play, dan nomor 5, kebimbangan inflasi karena harga minyak. Kayak tadi gue ngomong masalah China. Oke. Nah, plus poin lagi. Beberapa negara kan udah bisa kontrak langsung dengan dengan Arab langsung untuk ngambil minyak. Jadi otomatis ya harga minyaknya bisa kontrol. Kayak 76, ya ini udah daerah bagus. Jangan sampai ke atas lagi. Kalau ke atas lagi ya bagus buat emiten sebenarnya. Makanya kenapa Medco bisa jalan lumayan kenceng. Sebenarnya karena salah satu alasannya adalah China reopening. Nah, ekspektasinya adalah harga minyak bisa naik lagi. Gitu. Oke. Terus Medco juga salah satunya kan di bisnisnya Medco, salah satunya itu juga ada emas. Kayak bisa naik juga signifikan. Nah, jadi yang menarik di komoditas Indonesia, ya otomatis oil kan bukan yang satu yang signifikan. Tapi yang menarik adalah kopernya. Tembaga. Ini yang menarik. Karena future-nya apa? Masa depannya adalah di tembaga dan juga di nikel. Cuma nikel ini nggak terlalu signifikan, karena nikel ini ada beberapa masalah sekarang. Cuma yang lagi perfect-perfectnya sekarang adalah koper. Yang lagi luar biasanya pokoknya. Oke? Dan jangan kaget kalau misalnya, ini kan gue ambil salah satu harga koper ya. Jangan kaget kalau misalnya tahun ini, 2023, harga koper ini yang 9.996 bakal berada di atas 10.000. Jangan kaget. Atau bahkan di atas 12.000 sekalipun. Demand naik, supply terbatas. Itulah kenapa Indonesia, kalau kalian mau ngomong resesi, nggak bisa. Kita ini kayak akan sumber daya alam. Singapura resesi possible nggak? Bisa.
Makanya mau nggak mau mereka harus buka negara mereka. Semua orang bisa ke Singapura sekarang. Jepang udah bisa travel. Gitu. Oke. Nah, tourism yang buka sekalipun, itu ada dampaknya sama beberapa sektor di saham-saham kita. Nah, kita bahas sektor dulu. Yang pertama kan ada finance. Jadi kita bahas satu persatu, pro-nya apa, cons-nya apa, dan topics-nya buat saham ini apa. Saham-saham pilihan buat emiten-emitennya apa. Koper biasa dipakai untuk apa aja kok. Kalian mau bikin mobil misalnya, mau bikin baterai, itu kan butuh tembaga. Nah, kenapa tembaga? Karena tembaga itu penghantar panas. Mau bikin solar panel, butuh tembaga nggak? Everything yang related to electric, itu kan butuh tembaga. Ya, kalau misalnya waktu SD belajarnya di science, konduktor, isolator. Nah, konduktor itu apa? Tembaga. Gitu. Jadi ya sebenarnya lebih ke arah-arah ya kayak electric materials lah. Apa nih? Kabel butuh tembaga. Ya, betul. Kabel butuh tembaga. Kalau timah related to copper nggak? Sebenarnya nggak related. Cuma memang sama-sama metal. Cuma kalian coba cek berita deh masalah timah. Timah tuh selalu gini. Kita sering kena masalah tuh sebenarnya karena apa? Karena pemerintah. Atau kita mau ngomong lainnya karena regulasi. Timah ini kena masalah di royalti yang bikin sebenarnya nggak menarik. Itu aja sebenarnya. Paling simpel gitu aja ngomongnya. Karena masalah royalti ini menghambat pergerakannya timah. Sedangkan kalau koper kan kita nggak ada permasalahan apa-apa. Nah, dan timah ini bukan jadi bahan utama. Kalau kita mau bikin baterai misalnya, kita mau bikin baterai untuk mobil listrik ya misalnya. Baterai-baterai ini kan membutuhkan koper, membutuhkan tembaga, hal yang pasti. Nikel juga dibutuhkan, cuma nikel tuh ntar kita jelasin kenapa di sini. Cuma kalau koper itu kan memang udah jelas. Kabel ya misalnya, atau apapun ya yang berbasis listrik. Itu semua membutuhkan koper. Oke. Dan by the way, gue di sini bukan untuk ngepompong MDK ya, enggak ya. Cuma kalian memang tahu sendiri dari kalau udah ikut gue lama, kalian harusnya tahu MDK itu salah satu saham favorit. Nah, harusnya kalian tahu sendiri. Cuma memang kenyataannya begitu. Kenapa gue lumayan confident banget sama MDK bisa ke 8.000, 7.000 tuh ya gara-gara begini sebenarnya. Oke. Udah, kita bahas dulu per sektor. Finance yang pertama. Pro-nya apa? Interest rate up sama dengan bunga kredit naik. Jadi kan cara bank dapat duit itu apa? Kasih kredit, ya, kasih kredit plus deposito, ya kan? Nah, cuma kan kalian perhatiin bunga kredit sama bunga deposito itu kan marginnya gede banget. Deposito kita anggap tinggi-tinggi 3%. Kredit berapa? Bisa 10%. 7%-nya kemana nih selisihnya? Ya keuntungan bank. Nah, otomatis bunga kredit naik, ya. Sedangkan deposito, kalau misalnya contoh nih, bunga kredit naik 3%. Kemungkinan deposito cuma naik 1%. Nah, balik lagi. Inilah kenapa ada cons-nya. Opsinya nggak terlalu banyak. Kenapa nggak terlalu banyak? Ya, kita harus mencari perusahaan bank atau finance yang memiliki kinerja yang bagus. Jangan perginya malah cari bank-bank kayak aja AGRS atau segala macam gitu. Kita pergi cari yang emitennya benar-benar bagus, yang sustainable. Makanya kalau kalian perhatiin tahun final year 2022, ya itu pasti banyak emiten yang profitnya naik. Kenapa ya? Suku bunganya naik, kredit mereka bunganya naik. Yang dulu KPR misalnya, contoh KPR rumah bunga 8%, ya akhir tahun 2022 yang baru dapat mungkin dapat 10%, tahun depan mungkin dapat 12%. Okay. Jadi ya harusnya tahun ini kalau kalian melihat entah final year 2022 atau bahkan 2023 kuartal 1, laporan keuangan itu rata-rata profitnya naik di final year atau di Q1. Oke. Cons-nya apa? Karena opsi nggak terlalu banyak, ya. Cari bank-bank yang sustainable. Bank-bank yang fokus digital kayak ya kalian tahu sendiri lah bank-bank digital itu yang bank-bank mini ya. Itu bakal susah karena suku bunga tinggi. Kenapa suku bunga tinggi? Bank-bank digital ini waktu mereka mau mengubah ke digital, kan ada beberapa yang melakukan pinjaman atau beberapa menggunakan investor, ya kan?
contoh nih, kita anggapan Bank ABC ya. Bank ABC, dia waktu jadi digital, dia memberikan bunga kayak 8% per tahun. Itu kan dulu banyak tuh, tahun lalu, sama 2021 ya. Banyak banget tuh yang begitu. Ya, cuma kan sekarang udah nggak ada. Yang ada pun udah paling bentar lagi udah hilang. Sooner or later bakal hilang. Kenapa? Karena kan dulu mereka kasih bunga dengan harapan banyak user, extra expose, terus juga pakai duitnya investor. Sekarang investor juga udah nggak terlalu banyak yang mau memberi begituan. Yang adanya apa? Yang berbasis digital banyaknya layoff, banyak yang dipecat, potong karyawan, potong operasional, potong gaji. Gitu. Oke, topics BBCA, BBRI, BBTN. Kenapa 3 ini? Kenapa nggak Mandiri? Kenapa nggak BNI? Gitu. Oke, BCA ya nggak diragukan lah. Ini pasti mendukung banget. Ya, deposito BCA paling kecil, kalian tahu sendiri ya. Salah satu yang paling kecil BCA kan. Deposito BCA. Ya, jadi ya otomatis bunga naik ya. Ini paling aman sih BCA. Gitu. Kemungkinan gagal bayar kecil dan segala macam. BBRI. Nah, ketika antar suku bunga udah selesai, udah mentok. Ya, karena BBRI itu kalau suku bunga naik, dia tuh ada batasnya. Nggak dikasih kayak contoh nih, suku bunga 10% misalnya. BBRI itu ada persyaratan nggak boleh di atas 10%. Misalnya aja, angka pastinya gue lupa berapa. Nah, cuma ketika suku bunga turun, ya BBRI menarik. Karena dia ada fixed rate-nya. Banyak fixed rate-nya. BBTN. Nah, kenapa menarik? Dan kenapa murah? Karena BBTN kan lebih ke arah property related. Ya, property related. Ketika gue menganggap properti murah, otomatis BBTN-nya menarik. Gitu. Karena kita melihatnya nih BBTN tuh dipilih gara-gara propertinya. Bentar, minum dulu. Oke, infrastruktur. Pro-nya adalah political year coming. Ya, political year coming yang digunakan apa? Media. Media butuh apa? Butuh internet. Internet dari telco. Mau Excel, mau Telkom, Indosat, Friend sekalipun. Tapi Friend jangan dulu. Friend tuh moranya lagi kena kasus soalnya kan sama sama KPK, Direktur Mora. Cuman kalau untuk ukuran perusahaan kayak Telkom, Excel tuh ya untuk tahun ini menarik gara-gara ada political year. Nah, bedanya sebelum-sebelumnya ya kan banyak yang mikirnya wah TV nih menarik nih atau enggak iklan-iklan tuh menarik. Masalahnya kan zaman sekarang nggak semua orang masih nonton TV, ya kan? Makanya nggak masuk. Makanya di infrastruktur yang menarik itu telkonya. Nanti di bagian cyclical baru kita masuk ke medianya. Oke? Cons-nya adalah konstruksi susah. Kenapa susah? Kita mau ngomong IKN. IKN itu karena kebetulan memang harus dibangun, tapi nggak ada waktu kayak 5 tahun harus jadi, nggak ada. Misalnya tahun depan nih presidennya ganti, plannya berubah lagi, gimana? Ya kan? Jadi masih nggak ada ketidakjelasannya masih ada. Memang bakal dibangun, cuma ya nggak tahu kapan. Bisa jadi 3 tahun lagi. Bisa jadi ntar presiden baru fokusnya adalah saya mau mengembangkan daerah Jawa dulu. Atau saya mau mengembangkan daerah Sulawesi dulu yang jelas. Itu bisa terjadi. Oke. Tower-toweran. Nah, karena beberapa orang di sini kan memang kayak sering banget nanya tower gimana, lebih gimana gitu. Ini itu bakal berat kalau interest rate-nya naik atau suku bunganya naik. Karena kalau kalian perhatiin utang 2% itu gede banget. Utangnya gede, suku bunganya naik, ya susah. Cost-nya makin gede. Oke, topics Telkom Excel. Kenapa nggak ISAT? Ya. Karena Telkomnya ini pasti, karena Telkomnya ini kan kayak aku bilang, Telkom ini ngikutin sama market kita. Market gimana? Telkom naik. Kalau second half prediksi market naik, ya Telkom juga mungkin naik. Excel cenderung lebih, Excel tuh sebenarnya kelihatannya ada something sebenarnya. Plan-nya lebih banyak dibanding ISAT. Kalau ISAT kan kemarin udah sama Tri, selesai udah. Excel ini masih ada something lagi harusnya. Oke, cyclical.
Pro-nya adalah kenaikan di pendapatan sama dengan more spending. Pendapatan apa? Kan kita perhatiin UMR pada naik ya. Pendapatan aktif. Gaji-gaji orang pada naik, otomatis spendingnya naik. Karena nggak semua orang tuh bisa mempunyai mindset gaji, misalnya gajiku 5 juta misalnya. Aku cuma mau spend 3 juta. Nah, mungkin ada beberapa orang punya mindsetnya, Zoom-nya udah di-record. Udah kok. Nah, mungkin ada beberapa orang punya mindsetnya, gajinya 5 juta, pengeluaran 3 juta, nanti gajinya 6 juta, pengeluaran jadi 4 juta. Banyak yang begini. Padahal kan sebenarnya gaji 5-6 juta, kalau pengeluarannya 3 juta cukup, ya 3 juta aja. 3 jutanya lagi untuk invest atau untuk nabung. Tapi banyak yang malah begini juga, ikutan naik, gaji naik, pengeluaran naik. Nah, pengeluaran naiknya kemana? Ya more spending. Beli-beli barang. Ya kan? Yang kedua, sentimen lebaran. Ya, lebarannya deket nih, nggak jauh sama Imlek kita. Nah, mumpung udah pada mulai keluar, PPKM-nya udah terbatas, kemungkinan besar emiten-emiten yang berbasis penjualan baju gini ya naik. Cuman harus diingat lagi, nanti gue tambahin di konsen deh, cuma harus diingat lagi, banyak yang sekarang lakukan online shopping. Gak semuanya masih mau beli di Ramayana, di Matahari. Memang masih ada. Gak semua orang bisa pakai online juga. Ini konsnya. Gak terlalu signifikan bagaimana juga. Oke? Retail store, open up. PPKM udah gak ada. Orang udah bebas ke mall. Mana-mana udah mulai rame. Jakarta udah mulai kayak dulu macetnya. Batam, habis COVID makin macet. Makin rame. Nggak macet sih, jalannya gede. Tapi makin rame. Oke. Nah, konsnya adalah media TV ini udah nggak gitu menarik. Ya, kayak SMA ya memang hanya didukung oleh video.com-nya. Cuma ya terbatas sudah, gitu aja. Kemarin kan cuma karena sentimen dari Piala Dunia. Udah di sana-sana aja. Kecuali tiba-tiba ada merger nih, atau enggak video.com dibeli oleh Netflix. Nah, itu baru kenceng. Cuman kalau sisanya ya udah nggak ada. Campaign dari pemilu, ya rata-rata dari sosial media. Ya untung tuh ya perusahaan-perusahaan di luar sana, Instagram, dan segala macamnya, TikTok. Kalau dari TV-TV ya udah enggak. Nah, konsnya online shopping bisa. Dan satu lagi tuh adalah konsnya travel. Tahun lalu orang masih belanja di Indo. Tahun depan Jepang udah mulai buka. Kan tahun lalu Jepang udah mulai buka. Korea udah mulai buka. Ya kemungkinan besar orang bisa belanjanya di luar negeri. Oke. Topiknya ada Ralls, Mari, dan Cars. Nah, Mari Cars ini sebenarnya lebih ke arah, ya Mari itu karena kalau kita lihat kan medianya lebih ke online-nya dan noise-nya. Nah, bisa jadi ntar campaign dari pemilunya masuk ke noise. Bisa jadi, kita nggak tahu. Oke. Cars, kita melihat ada something kemungkinan, karena pergerakannya lumayan aneh. Jadi ya, menarik aja. Kalau Ralls memang sentimen dari lebaran. Kenapa nggak LPPF? Ya karena yang LPPF kan sempat naik sampai 5.000. Ralls sekarang masih di sana-sana aja. Oke. No cyclical. Ada kemungkinan pertumbuhan dari saham-saham consumer. Nah, cuma consumernya cari yang consumer yang lini bisnisnya banyak. Pokoknya ICBP kan fokusnya ya kayak produknya gitu-gitu aja gitu, nggak gitu banyak. Nah, cuma consumer sekalipun ada lawannya nih sekarang. Chance inflasi bisa terjadi karena kenaikan komoditas. Ya kayak kemarin lagi, harga komoditasnya naik, cost mereka naik lagi. Ada kemungkinan bisa begitu. Poultry, ya karena PPKM udah nggak ada, restoran-restoran kemungkinan bakal rame. Ayam-ayaman ya mungkin bakal menarik lagi. Cuma ingat juga, kalian perhatiin, ayam-ayaman tuh sering mentok di resisten. Cepin, Java. Yang naiknya terbatas juga, nggak terlalu sampai signifikan bagaimana. Konsnya, rokok masih menjadi masalah di cukai. Di mana cukai itu ya nggak bakal stop dulu sampai Sri Mulyani udah bilang stop, ya baru stop. Kalau nggak ya belum, masih murah sebenarnya. Oke, CPO kena regulasi. Nah ini yang kenapa gue bahas CPO. Kenapa aku bilang CPO itu agak berat? Karena gini, kemarin harga CPO naik, emitennya nggak bisa kemana-mana, harga minyak gorengnya ditahan, ya kan? Harga minyak goreng dimentokin, nggak boleh naik. Ya keuntungannya perusahaan nggak nambah dong. Keuntungan dari sebuah emiten ya terbatas di sana jadinya.
Jadi ya, prefer untuk CPO ya, cari yang lebih aman-aman aja. Yang memang pergerakannya bagus, yang memang flow-nya bagus. Cuman kalau CPO-CPO lain sih ya, kayak contoh yang kecil-kecil, BPT, Gosco, itu ya sopet-sopetan aja. Top picks-nya ada di Mayora dan Java. Kenapa Mayora? Kenapa nggak ICBP? Mayora produknya banyak. Beragam. Mau dari makanan, mau dari snack ada. Mayora kan juga, kalau kalian tahu, Mayora tuh baru masuk ke dunia alkohol. Kayak lumayan menarik sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, itu MLBI. Multi bintang. Itu menarik. Tapi ya, nggak liquid. Itu masalahnya. Java, ya ayam-ayaman kayak tadi aku bilang, kan udah nggak ada PPKM. Restoran udah pada buka, udah pada rame, ntar ya kemungkinan industri dari ayam-ayaman bakal menarik lagi. Balik lagi, lawannya consumer tuh selalu di harga komoditas. Kalau tiba-tiba harga jagung naik lagi, ya ayam-ayaman susah lagi. Gitu. Oke. Makanya selalu ada pro dan ada konsen juga. Nggak mungkin cuma pro doang, tapi nggak ada konsen. Oke, energi. Nah, energi pro-nya dari all demand dan cold demand, kayak tadi aku bahas di awal mengenai China, di opening, ya. Cons-nya adalah harga coal tuh udah maksimum. Kayak mau nyentuh ke 500 lagi mungkin nggak? Menurutku nggak mungkin. Mau ke 400 lagi udah bagus banget sebenarnya. Karena udah berbeda dengan zaman kemarin. Kayak zaman kemarin dari Eropa semua butuh coal, ya. Nah, tapi kan zaman sekarang beberapa udah ngambil coal langsung. Nggak mengharapkan dari Rusia lagi sebenarnya. Oke. Yang kedua, nah, energi itu yang menarik itu kan kalau mereka mau berpindah lini bisnis ke green energy, ya kan? Nah, jadi banyak perusahaan coal yang misalnya dapat duit nih, soalnya gede. Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan ekspansi di coal-nya lagi. Kayak contoh ITMG, paling gampang ITMG aja. Mereka nggak ekspansi di coal-nya lagi. Yang mereka lakukan apa? Bagi dividen besar-besaran. Selesai udah. Nanti duitnya mau buat apa ya terserah. Tapi mereka nggak ekspansi untuk kayak, oke, aku mau cari tambang coal lagi, aku cari tambang batu bara lagi. Ya enggak. Rata-rata udah nggak gitu. Nah, antara mereka investnya di green energy, kayak Indika, Adaro, Harum, atau enggak, mereka lebih fokusnya ke bagi dividen gede. Itulah kenapa saham-saham coal itu bagi dividennya pada gede-gede semua. Oke. Nah, yang terakhir, coking coal from China demand. Nah, coking coal ini salah satu bahan untuk bikin baja, besi. Oke, salah satu bahannya. Nah, kenapa menarik? Kalau properti China recover, mulai recover, penggunaan dari baja, dari besi itu kan pasti naik lagi. Otomatis butuh apa? Butuh ini. Yang punya siapa? Ya hanya ADMR yang kita bisa beli emitennya. Sisanya nggak ada. Jadi sebenarnya menarik. Cuma balik lagi, menariknya bagaimana, menariknya kapan masuknya ya lihat teknikal. Oke. Bumi. Ya, coal. Kenapa coal? Karena bumi punya coal tuh kualitasnya bagus sebenarnya. Kualitas coalnya bumi bagus. Yang kualitas rendah tuh yang kayak PTBA itu kualitas rendah. Cuma kayak punya bumi kualitasnya bagus. Oke. Basic industry. Pro-nya adalah copper demand, ya, penghantar panas, ekonomi reopen, kertas-kertasan juga dibutuhkan. Jadi menurutku kertas tuh salah satu sektor yang lumayan menarik di tahun 2023. Oke. Terus gold as new payment method. Jadi beberapa negara ya juga menerima gold sebagai pembayaran karena mereka mau anti USD. Beberapa, nggak semua. Saham apa yang dilihat jika rupiah menguat dengan US dollar? Ini nggak nyimak nih berarti. Rupiah menguat dengan US dollar kan seluruh market menarik. Saham menarik. Kalau apa yang menarik, ya otomatis kalian mencari saham-saham yang sebenarnya overall bakal menarik sih. Overall bakal jalan juga. Banking juga bakal jalan. Kenapa? Karena kalau masalah di USD adalah gini. Relatednya gini. Dolar ketika naik, otomatis orang bakal lebih prefer untuk hold dolar. DXY naik, orang bakal lebih prefer untuk pegang DSY daripada pegang rupiah. Itu. Nah, cuman ketika rupiah naik, yang kayak sekarang deh, di bawah 15.000, emang orang-orang masih mau invest di USD? Kan nggak terlalu. Mereka pasti lebih mencari USD
Mereka punya USD, mereka beli misalnya deposito USD, mereka dapat USD lagi. Cuman kalau USD-nya udah mulai menurun, mereka mending cari instrumen lain, misalnya emas, misalnya di saham-saham. Cuma kalau emitennya persis apa, ya rata-rata bakal naik semua bareng. Jadi korelasinya tuh lebih ke arah IHSG sama rupiah dibandingkan dibandingkan rupiah sama saham. Gitu. ITMG juga produksi high kalori. Ya, sama. Kan tadi contohnya cuma bumi. Banyak, beberapa ITMG juga punya bagus. Cuma balik lagi. Bumi itu call-nya gede. Bumi itu call-nya gede. Sedangkan ITMG duitnya tuh semua dibagi ke dividen. Gitu aja. Bukan masalah kalau mereka mau produksi berapa bagus atau enggak. Cuma lebih ke arah, ya ini perusahaan mau arahnya kemana. Terutama di 2023. Dan bumi sendiri kan kalau kalian perhatiin, dari perusahaan yang rugi, utangnya banyak, mengubah diri jadi profit. Kalau tiba-tiba bumi bagi dividen deh, contoh aja deh. Bumi tahun ini jadi profit, tiba-tiba bagi dividen, apa nggak naik? Nah sama juga, investor lama bumi kan pasti maunya bagi dividen rata-rata. Karena mereka belum pernah terima dividen dari bumi. Karena rugi terus. Oke, basic industry sector, cons. Nickel oversupply. Ini permasalahan dari nikel. 2021, nikel tuh masih oke. 2022, mulai oversupply. 23 oversupply, 24 oversupply, 25 oversupply. Ini prediksi. Oke. Itulah permasalahan dari nikel. Memang nikel tuh bagus, tapi masalahnya adalah supply-nya terlalu banyak. Supply terlalu banyak dengan demand yang begitu, ya harganya nggak kemana-mana. Gitu. Nah, itulah kenapa daripada fokus ke nikelnya, kita fokusnya ke coppernya dulu. Sama goldnya. Oke. Topiknya MDKA, Antam, INKP, BRMS. MDKA ya copper, Antam emas, BRMS emas, INKP-nya lebih ke kertas. Oke. Transportasi. Tourism buka ya, jadi banyak turis. Jadi otomatis perusahaan-perusahaan yang berbasis tourism itu bagus. Cuma balik lagi yang perusahaannya jelas lah. Kan banyak juga tuh beberapa yang kayak sediain bus dan segala macam. Cuma kan nggak semua diurusi oleh ownernya. Pengendalinya nggak kuat. Oke. Economic growth sama dengan good for logistik. Jadi kan ekonomi berjalan, logistik juga bakal berjalan. Logistik kan nggak bakal mati. Konsnya adalah kalau harga minyak naik, otomatis cost-nya logistik naik. Dan opsinya juga nggak banyak. Saham-saham transportasi yang bagus tuh nggak banyak. Topiknya ada Temas dan juga Bird. Karena tourism buka, otomatis banyak orang mulai naik taksi kan. Kayak contoh lah, kita ke bandara aja. Bandara di Soekarno-Hatta. Sebenarnya naik Bluebird lebih murah daripada kalian naik Gojek atau Grab. Sebenarnya. Dalam tempo dekat ya. Dalam jarak dekat ya. Oke, healthcare. Good industry, decline di 2022 karena COVID mulai menurun. Kan kalau dibandingin sama 2021, 2020 itu kan pada kenceng. Ya kan? Obat juga masih dibutuhkan, tapi cons-nya adalah slow sektor. Sektornya lambat. Jadi hanya beberapa perusahaan yang bisa gerak, kadang juga nggak liquid. Ya kayak Prey hari ini naik pun gara-gara yang memang baru IPO. Jadi wajar-wajar aja. Topiknya ada di KLBF. Kenapa KLBF? Karena KLBF itu lebih ke arah obat-obatan, herbal-herbalan, jamu, gitu segala macam lah. Something yang lebih ke arah makanannya dibandingkan rumah sakitnya. Untuk rumah sakit, apakah menarik? Ya sebenarnya oke-oke aja, cuma nggak terlalu signifikan bagaimana. Nggak terlalu kayak berharap rumah sakitnya rame nih. Apa yang mau bikin rame gitu. Rumah sakit itu datang dan pergi. Nggak semua orang bakal sakit tiap hari, cuma pasti ada yang sakit. Jadi amannya bagaimana ya? Kita ambil produk sehari-harinya aja, KLBF. Teknologi menarik ketika suku bunga sudah berhenti naik. Expected-nya second half. Oke. Cons-nya adalah berat karena suku bunga dan layoff. Nah, layoff ini sebenarnya agak bahaya. Kenapa? Contoh nih, satu perusahaan yang layoff. Perusahaan-perusahaan tech lainnya itu rata-rata bakal takut. Contoh yang baru hari ini kita lihat adalah JDID. Tutup, ya kan? Nah, kemungkinan kalau investor panik, mereka juga bakal, udahlah nggak mau go to lagi, bahaya. Tuh.
nggak mau buka lagi, bahaya gitu. Dampaknya gede. Nah, layoff yang lebih bahaya adalah ketika terjadi besar-besaran tadi US. Kalau terjadi besar-besaran, kepanikannya gede. Nah, bukan karena perusahaannya jadi jelek, cuma karena kepanikannya besar. Oke, topiknya ada di buka dan beli. Kenapa buka? Buka, currently dia banyak cash. Fungsinya banyak cash apa? Kalau misalnya nih, ada perusahaan yang udah mau bangkrut, tapi bisnisnya lagi berjalan, dia tinggal pakai cash ini, beli perusahaannya. Bagus. Oke. Beli. Kenapa menarik? Blibli, kenapa menarik? Karena Blibli terintegrasikan sama ada tiket.com. Ya kan? Dengan tourism mulai buka, ya otomatis tiket.com harusnya tahun ini naik revenue-nya. Pendapatannya harusnya naik dari tiket.com. Sebagai perantara aja. Oke, industrial. Pro-nya adalah di industrial hanya menarik jika Astra berhasil mengeluarkan EV. Kemarin tuh sempat dites tapi gagal. Harus mengeluarkan yang something benar-benar kayak Ioniq misalnya, yang versi lebih murah, plus subsidi. Nah, kendalanya adalah opsinya nggak banyak, inovasinya dikit, plus charging area untuk EV ini. Itu kendalanya. Nah, cuman kalau EV-nya berhasil, ya pelan-pelan otomatis penjualannya Astra juga bisa naik. Next tuh yang kalau nggak salah tuh mau keluar Agya yang listrik. Ya kan bagus. Semua orang bisa beli, hemat bensin, segala macam. Untuk penjualannya Astra bagus. Topiknya ada di ASI dan juga BNBR. Nah, kenapa BNBR ya? Ke BNBR kan ada mau perusahaan, anak perusahaannya mau IPO yang berhubungan dengan EV. Itu menarik. Oke. Properti sektor. Pro-nya adalah mall-based saham properti yang berbasis mall, menarik karena COVID sudah menjadi bagian dari hidup. Jadi ya, mallnya udah buka, orang udah nggak takut sama COVID, udah nggak takut ke mall. Maka mall harusnya udah mulai ramai lagi. Income growth. Pendapatan orang naik, orang beberapa mulai mencari properti buat tinggal atau buat investasi. Karena gini, kebanyakan orang punya mindset di Indonesia ya terutama. Mindsetnya adalah mereka mau beli properti, mereka harus punya rumah atau harus punya apartemen. Nah, kalau pendapatannya mulai naik, otomatis kan pada mulai beli. Cheap stock value. Nah, dengan harga properti sekarang udah terhitung murah. Kenapa murah? Karena dengan kondisi sekarang di mana penjualan mereka masih oke, development-nya masih oke. Nah, itu masih oke. Itu masih murah hitungannya. Cuma memang terkendala kan pada orang takut ntar KPR-nya tinggi dan segala macam. Nah, cons-nya adalah properti di industrial estate itu kurang menarik. Ya, kalau naik, harga saham yang naik pun ya secara teknikal aja. China haven't settled 100%. Jadi, kalau properti China berhasil, udah masalahnya udah mulai kelar, ya properti kita mulai jalan juga. Ketakutannya kan di sana, karena lihat negara lain. Oke. Nah, satu lagi adalah di properti, pilihan kita tuh juga nggak banyak sebenarnya. Pilihan saham itu nggak banyak juga. Kenapa? Banyak properti yang fail, banyak banget. Apalagi yang baru-baru IPO. Properti nggak jelas semua. Jadi pilihannya ya udah. Makanya kalau misalnya dulu aku pernah ngomong, properti itu pilihan jelas aja udah. Pilih properti yang bagus, nggak usah pilih properti aneh-aneh. Yang bagus juga bisa gerak cepet. Yang aneh-aneh, kemungkinan besar rata-rata 50. Gitu. Oke. Topiknya CTRA seperti biasa, Pakuwon dan Summarecon. Kenapa tiga ini? Karena tiga ini rata-rata mempunyai ini mall base. CTRA, Ciputra, Pakuwon jelas, dan Summarecon. BSD kan area, ya nggak terlalu menarik. Oke. Agung Podomoro, ya gitu-gitu doang lah. Perusahaannya nggak terlalu bagus bagaimana juga. Oke. Masih 9 slide lagi. Kita jawab pertanyaan dulu. Saham yang dikeluarkan dari indeks 45 seperti Bufin, kenapa sahamnya justru naik di akhir bulan? Naik gini loh, masuk LQ45 sama keluar EQ45 tuh nggak menentukan harga bakal naik atau turun. Nggak ada yang pernah bilang
masuk LQ45 pasti naik. Nggak ada yang pernah bilang keluar LQ45 pasti turun. Saratoga masuk LQ45, naiknya juga nggak seberapa, naik cuma 4%, terus juga turun lagi. Nggak ada arti apa-apa. Nggak semua indeks boleh LQ45, cuma kalau masuknya MSCI itu lebih signifikan biasa. Nah, secara teknikal Buffin bagaimana? Buffin. Hari ini break 11.55, cuman mestinya false break. Mestinya false break. Nggak menarik juga. Lagian sideways panjang. Nggak ada arti apa-apa. Gini loh, yang masuk LQ45 aja kadang aneh-aneh. Kalau kalian perhatiin ada SIDO masuk, SIDO emang liquid. Kalau kalian lihat definisi LQ45 ya. Definisi LQ45 nih kita share. Sekarang bahas deh. LQ45 itu apa? Oke. Highest market cap, highest transaction value. Memang SIDO transaksinya gede seharian. Kalau kalian pikir baik-baik. Kan enggak. Saratoga aja deh, nggak usah SIDO deh, Saratoga aja juga nggak banyak, transaksinya kecil kok. Ya kan? Memang kalau kita ngomong secara prospek bagus. Cuma transaksi, value transaksi kan nggak banyak, nggak gede, SIDO tuh. Nah, makanya sebenarnya agak aneh, kalau kalian lihat di storyku, aku udah bilang, aneh. Karena ya, menurutku SIDO harusnya nggak masuk. Cuma ya memang kalau mereka mau masukin, ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Makanya kenapa LQ45 tuh nggak ada menandakan apa-apa. Nggak pasti bakal naik, masuk LQ45 nggak berarti bakal terbang. Keluar dari LQ45 nggak berarti bakal turun drastis, enggak. Nggak menentukan apa-apa. Itu hanya indeks doang kok. Dan permainannya juga hanya hanya menjelang LQ45, hanya menjelang hari ini. Besok gerakannya bagaimana, ya gerakan baru lagi. Mau besok dia tiba-tiba naik, mau besok dia tiba-tiba turun. Ya, nggak ada masalah, udah nggak berpengaruh lagi jadinya. Jadi ya jangan jadikan patokan masuk LQ45, beli. Ya nggak pasti naik kok. Nggak ada ketentuan masuk LQ45 itu pasti naik. Kalau mau ngomong gitu deh, setelah masuk LQ45 apa yang bakal terjadi? Kita lihatlah saham LQ45 yang masih ada sekarang. Untuk kita lihat LQ45 terbaru ya. Salah satunya kan ada sini deh. Nih, LQ45 terbaru. Kita lihat top 5-nya deh. Asus, Adaro, Akra, AMD, Antam, Arto, ASI. Nah, emang semua pasti naik. Arto juga turun, kenapa Arto nggak itu? Kenapa Arto nggak dikeluarin di LQ45? Nggak menentukan apa-apa. Jadi ya sebenarnya cuma perubahan indeks doang, nggak signifikan. Jadi jangan dijadiin terlalu jadiin patokan. Oke. Nah, Feng Shui Prediction 2023. Nah, jadi TLSA itu tiap tahun tuh ngeluarin prediksi market kita berdasarkan Feng Shui. Apakah 100% pasti? Enggak. Tahun lalu dia lumayan miss banyak. Nah, sebenarnya bukan miss sih, dia kayak harusnya naik kenceng tapi naiknya cuma dikit. Harusnya turun dikit tapi turunnya lumayan dalam gitu. Cuma prediksinya yang tahun ini gue lumayan setuju. Makanya gue post di sini. Karena jarang-jarang kayak gini aku mau post di sini. Cuma aku lumayan setuju. Kenapa? Karena ya awal tahun naik, ya aku setuju sampai Maret naik. Nah, habis Maret biasa kan menjelang Lebaran tuh. Nah, menjelang Lebaran kan belum ke sini nih. Nah, ada koreksi dulu. Nah, baru naik kenceng, kayak biasa Selon Mei itu biasa turun dalam. Nah, di sini tuh masa-masa antar suku bunga tuh mulai heboh. Apakah mau pivot atau enggak? Apakah masih mau naik atau enggak? Udah dimentok-mentoknya nih, suku bunga udah tinggi nih, kayak US udah di angka 6. Udah di angka 6.
Indo di angka 7, segala macam. Nah, ini udah mentok-mentoknya nih. Dan ternyata, oke, nggak jadi naik. Nah, ini mulai stagnan, jadi mulai naik lagi. Ini masih stagnan. Di sini ada kemungkinan terjadi pivot. Oktober, November, Desember, naiknya kenceng. Nah, baru harus mulai koreksi. Karena kenaikan yang drastis. Ya, lagian ini juga, ya, orang yang percaya feng shui atau enggak aja lah. Ini juga nggak 100% bisa dijadikan patokan. Cuma aku lumayan setuju sama pergerakan ini. Dengan kondisi yang sekarang terlihat ya. Di sini ada kenaikan karena political, ya, masa-masa sentimen politik mulai naik, terus baru koreksi. Oke. Technical review, IHSG, ya, ini jarang aku bikin lah, cuma karena kebetulan ya udah sekalian. Ada support di 6819, ya, yang lagi dites. Kalau di break kemungkinan ke 6760. Oke. Dan resisten sama di daerah sini, daerah kotak hijau. Kalau bisa di break, kemungkinan besar ke daerah sini. Oke. Trennya masih sideways secara dekat. Gold, harga emas koreksi wajar. Kemungkinan besar ngetes ke level sini 1900. Kalau di break, ya ada kemungkinan bisa ngetes ke level 1870. Nah, habis itu target ujungnya bagaimana? Harus bisa break di 1930 dan juga 1950 baru bisa melanjutkan kenaikan ke level 2000. Oke, BTC USDT. Nah, karena kan kalau kita ngomongin gold, kita ngomongin suku bunga, itu salah satu instrumen yang lumayan menarik itu kan BTC juga. Konsolidasi dengan supportnya di 22.400, support yang kuat. Kalau bisa break 23.200, potensi ke 24.000. Kalau belum ya, kemungkinan masih bakal bolak-balik sini aja dulu. Nah, jangan sampai break bawah. Ini kalau break bawah, kemungkinan bisa lanjut ke daerah sini, 21.200. Top picks saham pilihan, MDKA, koreksi wajar, support 4550. Ya, kalau bisa kasih sini menarik, terus mantul lagi, ngetes 4950 sebagai resisten kuat. 3 kali coba nggak berhasil break. Cuma overall masih menarik. Ini mulai berpotongan ke bawah, yang artinya sideways. Ya. Jadi ya kemungkinan antara ngetes ke sini terus break atau enggak ngetes lagi bolak-balik. Oke. Pakuan sideways dengan momentumnya naik, MACD mulai naik, RSI mulai naik. Tinggal tunggu dia break 456. Mestinya dalam waktu dekat bisa di break. Support kuat 438. Dan terakhir ada BRMS. BRMS kemarin naik, di sini bentuk ascending triangle, break, ini lagi koreksi. 175 dari resisten yang lama menjadi support. Kasih tes dulu, kalau berhasil tes, mantul, ada kemungkinan BRMS bakal ngetes 200, kalau break bisa menjadi ke level 220. Oke, gitu aja untuk hari ini. Kalau GPRA gimana view-nya? Oke, gue stop recording dulu ya. Dibanding properti lain yang utangnya besar, utang GPRA lebih sedikit. Kuartal 3 kemarin juga kinerja cukup oke. GPRA sih jujur aja gue nggak perhatiin secara fundamentalnya lebih dalam ya. Cuman kalau misalnya kita lihat sekilas ya, GPRA. Kalau secara lihat sekilas dari komposisi pemegang saham aja ya, jujur aja aku lihatnya udah nggak menarik. Kenapa? Beberapa alasan. Yang pertama, ada satu mirai aset yang pegang. Itu berarti ada something, harus dikorek lebih dalam lagi. Kenapa mirai aset itu bisa ada di sana? Biasa kalau sebuah saham dipegang sama sekuritas tuh nggak bagus biasa. Kecuali di cut off, baru bagus. Itu pertama, secara dasar aja ya. Porsi masyarakat 31% ya masih oke. Liabilitas ya kecil, lumayan. 500-an juta, lumayan. Propertinya apa aja? Belum lihat. Earnings per share 20, ya membaik sebenarnya. Cuma ya, balik lagi. Ada saham di sekuritasnya udah pegang, kalau misalnya si YP-nya mau buang ya susah juga. But overall sih kita lihat ya kalau misalnya secara technical rebound aja ya kemungkinan bisa untuk GPRA gitu. Kemarin kalau KBLM itu based on technical, dari technical. Formasi bid offer-nya kan baru muncul kemarin ya, baru hari Senin munculnya kan. Tapi kan call-nya hari Jumat dari technical. Dan itu kan call-nya udah closing. Lihat formasi bid offer pun udah nggak ngaruh soalnya. Suka nggak suka, CPO hari ini jalan semua. Ya, jalan. Antara bertahan atau nggak aja sebenarnya.
Jalan sih jalan, masih bisa jalan. Kalau kita lihat sih, nggak semua jalan sih sebenarnya. LSIP cuma plus 0,95. DSNG yang lumayan kan 1,4. AALI plus 1,2%. Lumayan menarik, cuma nggak ada volume yang kuat, flow-nya nggak bagus. Ya prefer WNC sih. Kalau aku sih belum masuk lah. Udah begini. THPG biasa jalannya lawan arah ya. THPG juga masih 0%. Oke lah. Masih belum. Oke. Masih ada yang mau nanya? Launching soon. Gue bakal kerjasama sama RigiPay. Kalian tahu RigiPay? Nah, itu jadi mereka sediain platform buat kelas, tapi based on video. Sama mau bikin trading community, tapi ini nggak affiliate to JOC ya. Jadi ini buat trade crypto sama forex saja. Cuman kalau yang mau ikutan aja ya, nggak ada kewajiban. Kalau kalian mau belajar, mau sambil trading, silakan. Oke? Masih ada yang mau nanya?